Assalamualaikum, kembali lagi di Umi Project. Insyaallah kali ini Umi mau cerita. Nih tadi gara-gara ngeliat di galeri HP, Umi kan pas lagi mau bersih-bersih kan, mau bersih-bersih foto, ngeliat ada beberapa momen yang itu tuh penuh perjuangan banget gitu. Jadi kali ini Umi mau cerita tentang dulu anak Umi yang pertama yaitu Mas Kahfi itu pernah sakit kejang. Nah ini Umi mau ceritain detailnya sakit penyebabnya apa, terus penanganannya seperti apa. Jadi yang mau ngeliat atau mau nonton bisa nonton sampai selesai ya, bagaimana sih penanganan pada anak yang kejang. Oh iya, kisah ini Umi bagikan itu sebenarnya pure ingin berbagi aja, berbagi pengalaman, dan Umi ceritakan ini adalah kisah yang benar-benar real pernah Umi alamin gitu kan, bukan menyadur dari cerita orang lain. Jadi ini benar-benar kisah nyata ya. Jadi jangan lupa tonton sampai selesai videonya, dan boleh ya untuk di komen juga kalau ada pertanyaan atau apapun. Assalamualaikum teman-teman. Nah ini perkenalkan anak pertama Umi, yaitu namanya Muhammad Kahfi Aroyan. Alhamdulillah sekarang usianya udah 3 tahun 6 bulan. Anaknya alhamdulillah aktif sih, maksudnya main gitu aktif semua, dia kayak anak-anak normal lainnya. Cuman dia itu punya riwayat dulu waktu lahir dia itu prematur. Dia lahir itu saat usia di kandungan itu 34 minggu gitu. Jadi nggak sampai matur, udah lahir dulu, jadi prematur. Mas Kahfi juga riwayatnya itu asfiksia, jadi itu waktu lahir itu sempat nggak nangis, biru gitu badannya kan, nggak nangis, langsung pertolongan pertama waktu itu langsung ditangani oleh dokter. Jadi dia itu lama banget ya di inkubator, di ruang perinatal tuh lama banget, kalau nggak salah itu sampai hampir mau 20 hari gitu. Kita berjuang sama-sama waktu dia lahir itu di di inkubator. Nah kali ini tapi Umi nggak cerita soal prematurnya ya. Kali ini Umi mau berbagi pengalaman soal riwayat penyakit kejang demamnya Mas Kahfi. Jadi Mas Kahfi itu dulu pertama kali kejang itu Umi ingat banget, itu usianya 1 tahun 3 bulan gitu. 1 tahun 3 bulan dia itu kena kejang. Posisinya waktu itu tuh tengah malam, jam 12-an, jam 12 malam itu mulai kejangnya. Sorenya itu demam tapi suhunya itu cuma 38,5 gitu, udah di kompres, udah diapain gitu kan. Tapi karena dia saat itu tuh nggak pernah kejang waktu demam, pernah sih sebelumnya demam gitu kan, tapi nggak pernah kejang. Jadi pas sore demam, malamnya tuh Umi nggak kasih obat, jadi cuma dikompres, biasa susuin, di booster ASI aja gitu kan, tak kirain kayak sebelumnya gitu. Tapi ternyata pas jam tengah malam pas saya nyusuinnya itu tiba-tiba tuh badannya kaku, matanya itu kebalik, menghadap ke atas, tangannya juga udah itu gitu kan, udah kaku gitu kan. Wah, sebelumnya Umi juga udah pernah baca sih, maksudnya udah tahu soal apa sih ciri-ciri anak kejang gitu kan. Alhamdulillah tahu waktu itu kan, pas ngeliat kok kayaknya kejang ini gitu kan, langsung Umi letakin ke kasur. Waktu itu abinya nggak ada, abinya lagi di luar kota belajar kan, lagi studi. Jadi malam itu Umi sendirian gitu, posisinya lagi di rumah orang tua. Umi waktu itu penanganan pertamanya itu Umi letakin ke kasur, posisinya itu telentang. Waktu itu Umi agak panik gitu kan, mau apa. Umi ingat bahwa pas busanya itu keluar, busa dari mulutnya Mas Kahfi itu ada keluar cairan banyak. Umi miringkan gitu kepalanya, dimiringin badannya juga sambil minta pertolongan, maksudnya teriak gitu, karena kan di kamar tuh nggak ada siapa-siapa, jadi orang tua tuh masuk gitu ke kamar kan.
Nah, kenapa waktu itu Umi keingetnya kepalanya harus dimiringin? Karena Umi baca di artikelnya atau nggak tahu di informasi di dokternya Apin kalau nggak salah ya, itu supaya cairan yang di dalam mulut anak itu bisa keluar gitu, bisa keluar. Jadi nggak menghalangi jalan nafasnya anak-anak. Jadi pas anak kejang itu kan oksigen itu kan berkurang ya. Jadi jangan sampai asupan oksigen itu berkurang sampai ada apapun lah gitu, misalnya entah makanan atau cairan atau apa menghalangi di jalan nafasnya atau di tenggorokannya. Untuk durasi kejangnya waktu itu Umi ingat itu sekitar 2 menitan, 2 menit gitu, baru dia itu lemes badannya kan, maksudnya udah sadar diri gitu. Jadi waktu itu pertolongan pertamanya itu Umi bawa ke salah satu bidan terdekat waktu itu kan, karena tengah malam kan, yang dekat itu cuman bidan. Kemudian minta dikasih obat paracetamol penurun panas kan, karena memang pemicu kejang itu kan cuma demam tinggi. Jadi itu penanganan pertamanya, dikasih paracetamol. Keesokan harinya itu suhunya naik sampai 40,2 kalau nggak salah. Iya, 40,2 Celcius kan. Nah, itu langsung Umi bawa ke UGD waktu itu. Langsung dibawa ke UGD dan dirawat selama 3 hari. Alhamdulillah selama perawatan itu nggak pernah kejang lagi sih. Maksudnya selama dirawat di rumah sakit itu nggak mengalami mengalami kejang lagi. Setelah pulih gitu kan, udah normal suhunya, udah nggak demam lagi. Dokter anaknya itu juga berpesan bahwa kalau kejang demam itu biasanya berulang. Jadi ketika anak demam, maka kalau misalnya suhunya drastis langsung naik gitu kan, itu biasanya langsung kejang kembali gitu, kejangnya itu berulang. Jadi diantisipasi Umi itu dibekalin diazepam ataupun stay solid untuk penanganan kejang anak pada di rumah. Jadi dibekalin gitu obat untuk kejangnya, anti kejang pas anak kejang ya. Nah, kali ini Umi tuh mau nyeritain kronologis kejang demamnya Mas Kahfi saat dia terakhir dari ini. Kalau nggak salah, seingat Umi, kejangnya Mas Kahfi selama dia berusia sampai sekarang itu selama 3 kali kejangnya. Jadi kalau nggak salah di umur 1 tahun yang tadi Umi ceritain, kemudian ada yang kedua, kemudian yang ketiga yang terakhir ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Umi nggak mau lagi ngelihat Mas Kahfi itu kejang lagi gitu kan. Jadi ini kronologisnya pas Umi dan abinya dan Mas Kahfi juga berjuang terakhir ya, sampai dirawat di rumah sakit cukup lama. Nah, waktu itu tepat usia Mas Kahfi itu 3 tahun, hampir mau 3 tahun, 2 tahun mau 3 tahun umurnya, usia 3 tahun dia itu demam subuh-subuh itu sekitar jam 4 subuh. Pas bangun tuh saya ngeraba badannya itu panas gitu kan, dicek suhunya 38,8. Pas tahu Mas Kahfi demam, saat itu juga Umi tuh langsung was-was gitu kan, mau stok obat atau paracetamol tuh kan udah lama gitu ya, stok lama semua, ada yang 3 bulan itu ya kan, udah nggak bisa dipakai. Jadi karena subuh, jadi membeli obatnya itu dipending sampai pukul 8 pagi. Nah, ini Umi ingat betul waktu itu pas pagi kan, Umi harus dikasih penurun panas gitu kan. Umi ngelihat ada botol paracetamol ya punya adiknya waktu itu, dosis anak bayi ya, karena adiknya habis vaksin masih bersegel. Jadi Umi kasihkan dosisnya agak dinaikkan gitu kan untuk Mas Kahfinya sebagai pertolongan pertama, karena memang benar-benar nggak ada persiapan paracetamol yang masih baru gitu kan di rumah. Jadi nunggu harus pagi baru bisa ke apotek untuk beli. Sekitar pukul 7 pagi gitu kan, suhunya udah turun, dia udah mulai keringatan. Umi agak aman nih gitu kan, udah turun suhunya, Umi agak ngerasa udah aman. Ini harus di booster, minum sama makannya harus banyak gitu kan. Dia udah bisa main juga, itu suhunya udah 38,3, jadi agak-agak anget gitu kan, nggak terlalu panas kayak tadi malam. Nah, itu pas pagi juga Abi langsung berangkat ke apotek nyari obat paracetamol untuk diminumkan paginya lagi.
Jadi kan ngasih obatnya per 4 jam karena udah tahu ini dosisnya, kita nggak tahu ya, nggak takarannya itu nggak sesuai berat badan atau enggak gitu kan. Jadi Abi beli paracetamol yang untuk anak-anak, beli yang baru. Nah itu kita kasihkan lagi ke Mas Kahpi ya. Iya, dikasihkan lagi. Sempat sih dia tuh udah segar, udah bisa main sama adiknya, udah ketawa, udah nggak lemes lagi gitu kan, udah ngerasa mudah-mudahan nggak kejang nih gitu kan. Jadi kalau seingat Umi ini ya, pas banget pukul 11-an gitu ya, udah mau jadwalnya minum obat juga nih. Ceritanya dia habis makan, dia mau makan gitu kan, habis makan lagi makan buah sambil nonton kartun sama adiknya. Padahal tuh Umi lagi mau nyiapin obat nih, mau ngasihkan ke dia setelah dia makan buah itu kan, habis makan dia mau Umi kasih buah. Tapi sebelum Umi lagi nyiapin obat, tiba-tiba Umi ngeliat badannya itu udah kayak bereaksi, mau kayak tanda-tanda kejang tuh muncul gitu. Matanya udah nggak fokus, udah ngelihat ke atas, kemudian badannya mulai kaku. Nah itu Umi langsung panik, panggil abinya, "Bi, ini kejang nih," gitu kan. Pas lagi nonton duduk gitu kan, langsung kejang. Seperti biasa, penanganan pertama Umi adalah membaringkan dia di kasurnya. Jadi cari tempat yang aman, yang lapang, nggak ada banyak barang, Umi baringkan dan Umi miringkan. Kemudian tugas Abi adalah ngambil stesolid di kulkas yang memang disimpan di kulkas. Kemudian ngasih stesolidnya lewat lewat belakang ya, lewat dubur gitu kan, dikasih yang 5 mg stesolidnya waktu itu. Apa ditanya apa Umi panik? Kalau ada pertanyaan apa panik, ya jelas panik. Kalau ngelihat meskipun ini udah yang kesekian kali, setiap ngelihat anak Umi tuh kejang, Umi tuh langsung panik gitu kan. Tapi paniknya itu nggak yang ini nggak kayak mau pingsan atau gerasa gerusuk gitu kan. Paniknya itu kayak cemas gitu kan, langsung, "Bi, ayo cepat panggil ini panggil itu." Kondisinya kan kita kan jauh ya dari rumah sakit ya, jadi yang itu Umi ingat tuh cuman cepat-cepat manggil itu nelpon Grab, pesan mobil ya. Kemudian kita kondisikan adiknya, semua barang kita kemasin. Saya posisinya itu lagi mengamankan Mas Kahpi, lagi mengontrol gitu ya, gimana dia, apa udah sadar apa belum gitu. Itu saya gosok-gosok belakangnya, kemudian kakinya saya panasin juga karena kan dingin ya kakinya ya, dipanasin kakinya. Kemudian saya perhatikan bagian mulutnya, hidungnya, kan banyak keluar cairan ya, apakah benar-benar cairannya itu keluar semua gitu. Jadi nggak ada yang sampai mengumpul gitu di mulutnya kan. Kemudian ngecek apa lidahnya kegigit apa enggak gitu kan. Kalau nggak kegigit aman ya, nggak perlu dikasih sendok, nggak perlu dikasih kain ya. Jadi kalau misalnya udah kita pastikan lidahnya nggak kegigit, jadi itu aman gitu. Jadi jangan sampai ditambahin alat-alat lah gitu yang untuk di mulutnya. Jadi kita biarkan aja, kita perhatikan aja sambil digosok atau dipanasin badannya. Pas saya perhatikan stesolidnya itu bereaksi dengan dia itu ngeluarin kotoran gitu kan. Kahpi sempat itu ya BAB di situ. Itu karena efek stesolidnya sih kata dokter. Jadi itu saya ngelihat, tapi ini cukup agak lama ya, sekitar 2 menitan lebih atau hampir 3 menit gitu kan, kejangnya berlangsung, kakunya. Kemudian pas itu dia tuh langsung pingsan gitu. Jadi saya tuh nggak sempat ngelihat, tapi napasnya itu masih teratur, masih normal. Tapi cuman karena itu dia pingsan setelah kejang, itu dia pingsan. Itu yang bikin saya panik. Biasanya kan dia tuh langsung sadar, langsung buka mata atau langsung ngobrol ya. Ini dia itu pingsan. Jadi itu bikin Umi tuh panik banget waktu itu. Langsung telepon Grab karena kita cuma punya motor ya. Jadi nggak mungkin bawa anak yang lagi pingsan sama anak yang kecil gitu kan, pakai motor. Jadi kita pesan Grab. Untung abang Grabnya itu alhamdulillah baik banget, mau ngebut istilahnya, mau cepat langsung menuju ke rumah dan langsung kita bawa ke UGD saat itu juga. Nah ini foto yang Umi jepret ya, sempat Umi jepret. Kondisinya Mas Kahpi lagi pingsan ya, kita lagi di Grab ini kan, mau menuju UGD, mau menuju ke rumah sakit terdekat dari rumah. Jarak dari rumah sakit tuh lumayan ya, jadi menempuh sekitar 15 menit gitulah baru nyampe ke rumah sakit.
Itu pun saya agak anuin apa supirnya gitu kan, bilang, "Bang, tolong dong agak cepetan dikit ya," gitu kan. Soalnya ini anaknya lagi habis kejang nih, langsung pingsan gitu kan. Saya panik banget waktu itu. Karena memang kita itu agak repot ya bawa adiknya yang bayi ya, yang masih kecil gitu kan. Jadi berempat naik Grab menuju ke UGD. Nyampe ke UGD itu suhu dicek sama perawat itu suhunya udah 40,1 Celcius. Itu kan nggak sempat ya pas siang Umi kan nggak sempat kasih obat, udah keburu kejang kan. Jadi dicek, kemudian langsung dikasih itu kan, diinfus, kemudian langsung dikasih obat anti kejang, kemudian dikasih penurun panas juga saat itu. Nah, ini foto lagi di UGD, sempat Umi foto infusnya, lagi pemasangan infus. Alhamdulillah maskapai itu kooperatif ya, maksudnya nggak teriak-teriak, nggak jerit-jerit pas dipasang infus. Cukup Umi sounding, sayang maskapai itu lagi sakit, jadi ini harus diinfus tangannya, izin ya Om sama tante perawatnya mau ini. Dan dia setengah sadar itu, saat itu posisinya tuh dia tuh setengah sadar, udah sadar juga sih, udah buka mata, udah cuman kayak masih linglung gitu kan, karena habis pingsan kan. Jadi itu langsung diinfus, langsung dikasih obat dan segala macam. Suhunya itu pas masuk ke ruangan rawat gitu kan, di ruang perawatan itu suhunya udah turun jadi 38,8 ya. Tapi sesaat setelah masuk ke ruang perawatan kan, waktu itu dia tertidur ya karena capek atau apa gitu kan, dia tertidur. Saat itu Abi pulang karena ada beberapa barang yang nggak dibawa kan, pulang. Itu posisinya Umi jaga satu bayi dan anak Umi ini kan. Nah, saat itu dia itu kayak dalam keadaan tidur itu kayak kejang lagi gitu kan, giginya menggerutu gitu, kayak orang menggigil gitu kan. Langsung Umi panggil kan, langsung panik panggil perawatnya kan, langsung dibawain oksigen, dibawain apa segala macem lah untuk itu ya, untuk penanganan kejang dari sana kan. Tapi alhamdulillah itu nggak nyampe 1 menit sih, kayaknya nggak tahu itu kejang atau apa gitu kan. Perawatnya juga nggak tahu itu lagi kejang atau enggak gitu kan. Umi ngeliatnya sih kayak lagi kejang gitu waktu itu. Ini maskapai waktu itu dirawat tuh lumayan lama ya, cukup lama, sekitar lebih dari seminggu. Jadi di hari kedua itu pokoknya tiap malam itu suhunya tuh naik, terus pagi tuh turun lagi, sampai sore turun normal ya, 37,3 37,4 gitu kan. Kemudian nanti tengah malam naik lagi jadi 38,8 atau 39, itu gitu kan. Kalau maskapai ini kan kejangnya itu semuanya sama. Saat kejang itu pasti suhunya di 39 lebih ke atas, 39,2, 39. Kemudian pas suhu 40-an tuh malahan dia nggak kejang itu. Pas suhu badannya itu 40,1, 40,2 gitu kan, pernah kan sampai segitu nggak kejang. Tapi dia kejangnya itu di angka 90,2, 90,3, 90,5. Itu tuh udah wanti-wanti. Kalau dia pas pertama kejang kemudian suhunya nyampe ke 39 tuh udah stesol itu harus sudah disiapkan benar-benar. Jadi selama dirawat selama 1 minggu itu, di hari kedua, hari ketiga itu dokter tuh masih belum mastiin kenapa suhunya tuh turun naik gitu kan. Jadi masih dirawat. Alhamdulillah selama perawatan itu, selama seminggu di rumah sakit itu juga alhamdulillah maskapai nggak ngalamin kejang lagi gitu kan. Nah, ini waktu itu Umi sempat videoin maskapai yang lagi tidur, baru siang itu tidur karena suhunya udah normal ya, maksudnya udah turun gitu kan, jadi dia baru enak tidur. Kalau tengah malam itu gelisah banget, mau tidur susah kan karena panas kan badan tuh. Jadi waktu itu juga sempat maskapai demam, adiknya juga demam. Diawali dari abinya juga, abinya langsung demam, batuk-batuk. Kemudian dilanjut sama adiknya juga demam. Terakhir saya yang demam. Itu di hari keempat. Suhu saya sampai 39,8 kalau nggak salah. Demam juga semua 4 orang tuh yang jaga tuh sampai demam.
Nah ini di foto ini kondisinya dedeknya juga lagi demam ya. Mas Kahpinya itu habis muntah, jadi bajunya habis basah, nggak punya baju lagi, stok baju. Abinya waktu itu kalau nggak salah lagi pulang, lagi ngambil baju. Jadi cuma diselimutin gitu pakai baju adiknya ini. Jadi karena saya demam, adiknya juga demam tinggi waktu itu kan. Jadi saya memutuskan saya sama adiknya itu dibawa pulang ke rumah gitu. Biar bisa istirahat adiknya juga, takut adiknya juga tambah itu kan, tambah tinggi gitu suhunya, takut kejang juga atau apa, karena kan kalau demam itu kan biasanya ada turunan ya. Jadi waktu itu kita bagi tugas, abinya di rumah sakit dan saya sama ada kebetulan adik kandung saya yang cowok itu di Pontianak, jadi suruh jaga saya di rumah. Jadi pemulihan gitu kan. Alhamdulillah demam saya itu cuma cukup 1 hari, udah agak sehatan gitu, udah bisa. Itu langsung saya ke bolak-balik gitu ke rumah sakit. Waktu itu belum COVID ya, jadi bebas ya di rumah sakit masih. Nah ini kalau nggak salah video Umi ambil tuh pas hari ke-5 apa hari ke-6 gitu kan. Badannya itu udah mulai enakan, udah bisa ngobrol, udah ini gitu kan. Tapi matanya itu masih sembab gitu kan, masih bengkak, masih batuk juga. Jadi coba cerita. Ini kalau ingat-ingat ini nih sedih gitu kan. Saya tuh kalau ngeliat videonya sedih gitu. Anak sakit itu pasti, aduh, udah tau lah ya, semua ibu tuh pasti tahu deh gimana rasanya. Jadi diagnosanya itu keluar di hari menjelang ke-6, ke-5, hari ke-5 itu baru ketahuan bahwa diagnosanya itu adalah demam berdarah. Waktu itu Mas Kapi kena demam berdarah, jadi trombositnya itu turun sampai di angka kalau nggak salah 50 ribuan gitu lah, 58.000, cuman 58.000 kalau nggak salah ya. Jadi turun kan, harusnya kan 160.000 kan ke atas, 160.000 ke atas. Itu kita booster pakai apapun lah, di booster pokoknya harus support. Makanya yang tunjang ini itu pokoknya saran dari teman-teman tuh semuanya kita anuin gitu kan, diminumkan ke Mas Kahpi. Sampai hari ke-7 itu udah konsisten ya, udah mulai naik 165.000 gitu kan, trombositnya mulai naik. Nah itu udah bisa pulang saat itu. Nah ini adalah momen udah pas mau pulang ya, ini mau dilepas infusnya. Dia alhamdulillah kooperatif ya, maksudnya nggak histeris gitu, mau didengarkan di sounding, ini dilepas. Nah ini banyak banget ya, waktu infus itu aja diganti sampai 3 kali karena bengkak juga kan, sampai biru-biru, lebam-lebam, sampai dia tuh trauma gitu kan. Apalagi tahu karena DBD kan, kena DBD, jadi setiap hari itu kan harus cek darah ya, karena mau ngecek trombositnya apa turun apa naik gitu kan. Jadi di lengannya itu biru sampai lebam gitu, karena diambil darahnya setiap hari kan, ngambil sampel darah. Itu dia trauma banget ngelihat jarum aja sampai trauma gitu kan. Ngelihat petugas dari lab aja dia itu udah nggak mau gitu, histeris karena itu kan, takut karena setiap hari. Padahal sebenarnya Kahpi tuh sama jarum suntik tuh nggak takut sama sekali, mau diinfus mau di apa gitu. Kalau sesekali, ini karena dia trauma karena berkali-kali kali ya, jadi tuh dia bener-bener trauma. Nah ini udah pas di rumah sih, bekas-bekasnya ya, ada sampai 3 apa 4 titik gitu di satu tangan itu, diganti-ganti infusnya karena ada yang macet lah, ada yang bengkak, ada yang nggak jalan, jadi diganti-ganti. Nah alhamdulillah dirawat tuh sekitar 7 lah ya. Pas paginya hari ke-8 itu udah boleh pulang sama dokter karena udah trombositnya itu udah normal gitu, udah balik normal gitu, dan dia juga udah nggak demam. Di hari ke-6 itu udah stabil, 6, 7, 8 itu udah nggak demam lagi. Nah ini juga ada momen kita pas lagi mau ke itu ya, lagi check up karena pas pulang itu dokter itu ada kayak mencurigai gitu kan, diagnosanya itu selain dia tuh DBD karena trombositnya turun drop kan gitu kan. Jadi di keterangannya itu kayak curiga
trombositopenia gitu ya, atau yang disebut dengan kelainan pada trombosit gitu kan. Karena setiap demam itu selalu drop gitu. Sebelum-sebelumnya juga pas kejang juga gitu. Setiap demam drop, padahal nggak DBD yang sebelum-sebelumnya itu kan. Jadi ini kita mau check up, mau cek lab, cek lengkap ya di trombositnya mau dicek lagi, darahnya mau dicek apakah ada kelainan atau apa gitu kan. Alhamdulillah hasilnya bagus, nggak ada masalah apapun. Nama saya Muhammad Kahfi. Sekarang lagi mau periksa dokter. Nah, ini teman-teman, Umi sertakan ya, apa sih sebenarnya kejang demam itu, gitu kan. Penjelasan dari dokter itu kejang demam itu adalah sebuah reaksi tubuh ya, kalau karena panas. Nah, ini ada penjelasan dari dokter bahwa kejang demam pada anak diakibatkan dari respon tubuh karena adanya demam yang diakibatkan oleh infeksi, selain infeksi dari sistem saraf pusat. Nah, ini bisa aja sih karena ISPA atau apa. Yang pasti faktor resiko penyebab anak usia 6 bulan sampai 5 tahun itu sangat rentan ya terhadap kejang demam, yaitu karena pada usia tersebut otak belum matang sempurna dan pusat pengatur suhunya itu juga belum sempurna. Jadi sehingga akan berisiko kejang, terutama saat suhu tubuh itu sangat tinggi gitu ya pas demam. Untuk kejang itu sendiri itu gejalanya atau ciri-cirinya ya, ciri-ciri anak itu kejang itu ketika pas lagi demam. Ini kalau yang kejang demam ya, saya fokus bahas yang kejang demam karena kejang lain tuh ada yang kayak epilepsi itu kan. Nah, ini saya bahas yang kejang demam. Jadi kalau kejang demam itu biasanya ciri-cirinya itu mata itu udah mulai nggak fokus, kemudian badan itu mulai kaku kayak menggenggam, tangannya menggenggam, kemudian matanya itu udah nggak fokus, bisa kadang kebalik melotot atau apa gitu kan. Dan juga gigi ciri-cirinya itu gigi itu mulai mengunci. Jadi kadang biasanya ada orang kejang kan biasa sedia sendok atau selimut ya, makanya itu harus dicek pas anak mulai kejang, menunjukkan ciri-ciri kejang harus dicek mulutnya apakah menggigit lidah atau enggak. Kalau enggak menggigit lidah nggak apa-apa, aman berarti. Kalau misalnya menggigit lidah cepat-cepat ya diambil apa itu, bisa selimut atau sendok kadang ya, supaya anaknya itu nggak menggigit lidahnya. Nah, kemudian tangan kaki itu semua kaku kadang itu, dan itu pasti sedang kehilangan kesadaran. Jadi apa aja sih yang harus ada pas lagi anak demam, meski mau dia itu punya riwayat kejang atau enggak ya. Yang pasti senjata utama itu adalah harus punya termometer di rumah. Sebegitu pentingnya ya termometer ini, karena termometer ini kan bisa ngelihat ya, ngecek suhu tubuh anak udah sampai di mana suhunya, tinggi apa enggak, karena tangan kita ini nggak bisa mengukur angkanya gitu kan. Tahu sih panas tapi nggak tahu seberapa, apa 38 atau cuma sekitar berapa gitu kan. Jadi kalau sudah tahu angkanya, pasti kan kita bisa melakukan tindakan utama. Kalau misalnya nyampe 40 suhunya kan, kita bisa langsung ke UGD atau apa kalau misalnya nggak punya pengalaman anak dengan demam yang tinggi gitu kan. Jadi para bunda, kalau misalnya mau anaknya punya riwayat kejang ataupun enggak, itu harus tetap ya punya termometer di rumah. Murah kok, nggak, kalau yang digital ini cuma 50 ribuan ya. Jadi ini memang penting ya untuk anak-anak gitu kan. Lalu juga bunda-bunda yang punya anaknya punya riwayat kejang itu harus sedia di rumah, itu harus wajib punya Stesolid yang disimpan di kulkas. Nah, Stesolid ini adalah obat keras ya, harus resep dokter. Jadi yang memang anaknya sudah punya riwayat kejang yang memang harus dibekelin ini. Jadi tebus dulu ini, simpan di kulkas. Jadi setiap harus ada ya, simpan di kulkas itu harus ada tersedia. Jadi kalau pas anak kejang, nah ini adalah pertolongan pertamanya, yaitu Stesolid yang dimasukkan lewat dubur. Karena kejang itu bahayanya itu adalah pas kejang itu saraf-saraf itu banyak yang putus ya. Jadi sebisa mungkin kita stop kejangnya itu durasinya nggak terlalu panjang ya, itu salah satunya itu dengan Stesolid ini. Selanjutnya adalah
bunda-bunda ketika anaknya kejang, yang pertama yang dilakukan adalah jangan panik. Memang panik, tapi kita harus kondisikan bahwa ada orang yang ingin kita tolong gitu kan. Jadi jangan panik, jangan histeris, jangan panik. Kalau panik itu kan otak nggak bisa berpikir ya, jadi nggak tahu penanganan pertama itu apa gitu. Jadi diusahakan memang benar-benar harus tarik napas, lalu lakukan tindakan gitu. Harus apa ini ya, anaknya harus diamankan dulu, sempat anaknya itu dimiringkan dulu. Jadi kita harus mengamankan orang yang sedang kejang dulu. Jadi diusahakan ya bunda-bunda ya, jangan panik dan minta bantuan orang lain jika memang perlu, kalau misalnya kita nggak bisa sendiri. Karena akan bahaya banget kalau misalnya kita panik, kemudian kita nggak bisa berpikir dan nggak bisa ngasih bantuan pertama gitu kan sama anak yang sedang kejang. Jadi jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu untuk minta tolong ke tetangga kalau misalnya memang sendiri di rumah. Gitu ya bunda. Jadi mulai sekarang bunda-bunda yang memang meskipun nggak punya anaknya punya riwayat kejang demam, tapi harus punya pengetahuannya dulu ya. Apa sih itu kejang demam, kemudian apa aja ciri-cirinya, apa aja gejalanya. Jadi kalau udah tahu pas kejadian tuh bunda masih bisa memberikan penanganan pertama gitu ya, bisa melakukan tindakan ke anaknya yang tepat gitu. Jadi jangan sampai panik dan nggak bisa melakukan hal lain. Jadi hanya itu aja ya bunda-bunda. Umi sharing tentang pengalaman menangani anak yang kejang demam. Jadi terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya. Semoga anak-anak kita sehat selalu. Assalamualaikum.